Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdi Arja Wijaya, mahasiswa Ekonomi Pembangunan 2018. Nah, saya di sini akan mempresentasikan mata kuliah Lembaga Keuangan dengan materi Bank Komersial. Bank adalah lembaga keuangan yang mampu memobilisasi dana atau mengumpulkan dan mengalokasikan dana dalam jumlah besar dan paling dominan dibandingkan lembaga keuangan lain. Kedua, bank komersial sebagai lembaga perantara keuangan. Dalam transaksi keuangan ada resiko yang dihadapi oleh pemilik dana karena informasi asimetris, yaitu adverse selection dan moral hazard. Bagaimana mengurangi resiko tersebut? Untuk mengurangi resiko adverse selection memerlukan analisa pinjaman, dan untuk mengurangi moral hazard memerlukan monitoring atau pengawasan pinjaman. Bank dapat membantu kedua proses tersebut seperti dengan menyewa auditor untuk membedakan peminjam baik dan peminjam buruk untuk solusi masalah adverse selection, dan melakukan pengawasan untuk masalah moral hazard. Sehingga semakin banyak transaksi keuangan yang dilakukan bank, biaya menyewa auditor dan pengawasan berkurang, biaya transaksi keuangan menurun, biaya transaksi keuangan menjadi lebih murah bagi pemilik dana pinjaman dan peminjam, dan bunga pinjaman menjadi lebih rendah. Yang ketiga, aktivitas bank komersial. Bank komersial berfungsi mengumpulkan dana deposan atau supplier dana dengan menerbitkan kewajiban dan mengalokasikannya ke pihak debitur. Liabilities, yakni instrumen bank komersial untuk menarik dana dari pihak ketiga, meliputi checkable deposit, yaitu simpanan nasabah yang dapat dicairkan dengan menulis cek sehingga memiliki likuiditas yang tinggi dan pengembalikannya yang rendah. Yang kedua, ada non-transaction deposit, di mana terdapat saving deposit, yaitu transaksi dan pembayaran bunga dicatat dalam passbook. Yang kedua, time deposit, yaitu simpanan yang memiliki waktu jatuh tempo. Karena memiliki likuiditas lebih rendah dibandingkan tabungan, maka pemilik tingkat pengembalian lebih tinggi sehingga menjadi sumber pendanaan yang cukup mahal bagi bank. Yang ketiga, ada borrowings, yaitu saat kekurangan dana, bank dapat mencari pinjaman dana di pasar antar bank atau Fed Fund Market. Cara lain adalah dengan meminjam dari bank holding company, bank lain, atau perusahaan dengan menerbitkan instrumen repos. Yang keempat, ada bank capital, yaitu selisih antar total aset dan total kewajiban, disebut juga sebagai net worth atau bank equity. Dapat ditingkatkan melalui penerbitan saham baru atau peningkatan laba ditahan. Kemudian ada aset, yang meliputi cadangan. Cadangan minimum, yakni kewajiban bank umum atau komersial untuk menyimpan bagian tertentu dari dananya di bank sentral. Yang kedua, cadangan lebih, yakni dana tunai milik bank untuk memenuhi transaksi hariannya. Yang kedua, ada cash item in process of collection, yaitu aliran dana yang belum diterima oleh bank. Contoh, simpanan dana dalam bentuk cek yang dikeluarkan oleh bank lain yang baru diterima beberapa hari kemudian. Yang ketiga, ada deposit at other banks, yaitu penyimpanan dana milik bank kecil di bank besar dilakukan untuk memperoleh jasa correspondent banking atau seperti check collection, transaksi valuta asing, dan pemberian sekuritas yang sebenarnya hanya melibatkan bank besar. Yang keempat, ada securities, merupakan aset yang memberikan pendapatan cukup besar. Yang kelima, ada loans, yaitu merupakan aset utama dari bank komersial yang memiliki likuiditas paling rendah karena hanya bisa dicairkan pada saat jatuh tempo dan memiliki resiko default yang tinggi. Yang keenam, ada physical asset, yaitu berupa harta tetap dan inventaris kantor, peralatan dan perlengkapan yang diperlukan untuk menjalankan usaha perbankan. Yang keempat, ada karakteristik bisnis bank komersial, yaitu aset nasabah diubah menjadi aset bank, maka bisnis bank disebut juga sebagai asset transformation. Selain itu disebut juga sebagai borrowing short and lending long. Keuntungan yang diperoleh bank komersial dalam bisnis bank komersial antara lain, pinjaman dana jangka pendek diubah menjadi aset jangka panjang. Selisih bunga jangka panjang dan pendek menghasilkan spread. Yang kelima, tugas utama manajemen atau pengelolaan bank, di mana pengelolaan kewajiban merupakan tugas manajer bank untuk memperoleh dana secara optimal. Manajemen aset, pengelolaan aset adalah tugas manajer bank untuk mengalokasikan dana secara optimal. Manajemen likuiditas, tugas manajer untuk memenuhi penarikan dana nasabah secara optimal.
manajemen kecukupan modal untuk menghindarkan bank terhadap kemungkinan terjadinya kegagalan bank. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.